Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi artikulasi logika pemrograman dalam bentuk UTS. Di sini penugasannya berbentuk kelompok dan saya sendiri Vita Amelia Putri. Baik, sebelum kita masuk ke materi, mari kita pahami dulu apa itu kelas diagram. Kelas diagram adalah salah satu jenis diagram dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur statis suatu sistem. Diagram ini menunjukkan bagaimana kelas-kelas dalam sistem saling berhubungan. Berisi informasi tentang atribut atau data dan metode yang disebut dengan fungsi dari setiap kelas. Baik, di sini ada contoh kelas diagram yang sudah dibuat. Jadi menggambarkan struktur sistem informasi desa adat yang mendukung konsep Smart Living Village. Sistem ini mengintegrasikan pengguna. Yang pertama ada kelas user sebagai induk. Kelas user merupakan kelas dasar yang memiliki atribut seperti identitas dan akun seperti username, password, dan lain-lain. Kelas ini menjadi induk bagi semua jenis pengguna dalam sistem. Yang kedua ada kelas turunan user atau bisa disebut aktor sistem. Dari kelas user terdapat beberapa turunan. Yang pertama ada kerama masyarakat adat, dia mengakses informasi, mengajukan layanan, dan ikut kegiatan. Lalu ada aparat desa, fungsinya ya mengelola data, layanan, dan laporan. Kemudian ada pemangku adat, memberikan pertimbangan adat. BPD atau desa adat mengambil keputusan, serta lembaga desa mendukung kolaborasi dan program desa. Kemudian ada pengelolaan data dan informasi desa. Kelas data desa dan informasi desa berfungsi untuk menyimpan data administratif desa, menyediakan informasi bagi masyarakat. Lalu yang keempat, proses layanan desa. Krama mengajukan permohonan melalui kelas permohonan layanan, kemudian diproses oleh aparat desa, kemudian diverifikasi dan dikelola dalam sistem. Yang kelima ada proses analisis dan rekomendasi. Data permohonan dianalisis oleh sistem pendukung keputusan SPK untuk menghasilkan rekomendasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang terakhir ada pengambilan keputusan adat, yaitu menetapkan keputusan dan menentukan kebijakan atau sanksi. Nah, itu keputusan adat digunakan oleh BPD atau desa adat. Kemudian ada pengelolaan kegiatan adat, merepresentasikan aktivitas budaya desa. Partisipasi warga diatur melalui partisipasi kegiatan yang menunjukkan hubungan money to money antara krama dan kegiatan. Selanjutnya, pengaturan dan pelanggaran adat. Peraturan adat itu berisi aturan yang berlaku, dan pelanggaran adat itu mencatat pelanggaran yang dilakukan warga. Ini berfungsi sebagai kontrol sosial dalam masyarakat adat. Yang terakhir, infrastruktur sistem didukung oleh database desa, penyimpanan data, middleware integrasi, penghubung sistem, SPK analisis dan rekomendasi. Selanjutnya ada IoT atau sensor dan external service, dia data real time. Berikut contoh gambar kelas diagram sistem informasi desa adat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.